teman-teman, kebetulan Rere sama saya bukan baru ya. Kami udah bermain musik sekitar 30 tahun lamanya, bareng. Rere pertama kali saya kenal saat mendukung formasi Tur Prestasi di tahun 1991. Itu saya saat pertama kali mengenal Rere secara pribadi. Dan setelah itu Rere banyak berkolaborasi, membantu berbagai pekerjaan dan aktivitas saya sebagai pemusik dalam berbagai produk. Dan juga tidak lupa bahwa Rere sampai sekarang masih bekerja bersama saya. Yang terakhir kita berada di formasi Keyboardis untuk Bangsa Rock Squad 2 ya. Sini. Oke, aku akan ngobrol-ngobrol sedikit sama Rere yang malah belum pernah aku tanyain nih sama Rere sebetulnya. Re, apa yang membuat lo merasa nyaman kerja sama Faris RM? Pertama sama penjahatnya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Tapi yang dia lebih utama lagi tuh, Faris tuh kalau ngasih pekerjaan itu selalu jelas gitu. Apa bentuknya, ukuran seperti komposisinya, seperti kayak ini kita kerja buat misalnya waktu ini contohnya ya, waktu kita bikin Faris RM Group, waktu itu kita rekaman di satu studio di sana gitu. Nah, dia udah iniin gitu loh, udah ngebayangin dulu apa yang akan terjadi gitu. Jadi dia memilih saya untuk main di komposisinya dia itu dia melalui perhitungan yang pengamatan yang tepat gitu loh. Saya pikir itu yang memudahkan saya untuk beradaptasi sama lagu-lagunya Mas Faris ini gitu. Itu yang kadang-kadang jarang lah gitu. Orang saya banyak juga tapi yang paling sama Mas Faris itu lebih langsung gitu, karyanya dia tuh langsung saya mainin tuh langsung dapet rohnya tuh ketemu gitu, apalagi nomor satu tadi itu. Betul. Jadi sahabat, dalam berkarya ya, saya terutama selalu mengajak teman-teman yang berkolaborasi dengan saya ini selalu untuk memahami prinsip dasar berkreasi ya. Prinsip dasar berkreasi itu sebetulnya didasari sama seperti segala hal saat kita menjalani kehidupan. Yaitu 5 syaratnya. Yang pertama, what? Apa? Yang kedua, where? Di mana? Yang ketiga, when? Kapan? Yang keempat adalah how? Bagaimana kita melakukannya? Dan yang kelima adalah why? Mengapa kita melakukannya? 5 alasan ini adalah alasan utama bisa terwujudnya presentasi yang sempurna. Sehingga saya setiap kali kalau mau bekerja nih, kayak sama Rere, waktu di Faris RM Group, waktu di Rock Squad 2, Kubi misalnya, atau saat-saat ini seperti kita mau bekerja dengan berkolaborasi dengan DJ, saya selalu ngomong dulu ke Rere gitu. Bayangan kerjanya itu seperti apa? Apa yang mau kita bikin? Apa tantangannya gitu? Seperti tadi Rere bilang di Faris RM Group, tahun 94 itu kita membuat satu terobosan, yaitu waktu itu saya bilang, yuk kita rekaman, studionya nggak ada, itu satu. Jadi kita bikin studio. Ngumpulin alat-alat, cuma nyewa ruangan di Yamaha Building, kita set up alat-alat sendiri, bawa mixer sendiri, bawa mesin 24 track sendiri, ya, dan segala macam, drum segala macam, keyboard segala macam. Kita rekaman di situ. Yang kedua, tantangannya waktu kita bikin Faris RM Group itu adalah lagunya nggak ada. Tidak ada lagu yang sudah jadi saat kita masuk ke studio. Setiap hari kita masuk ke studio tanpa lagu. Kita percaya kita bisa membuat lagu-lagu dari situ. Dari nuansa itu gitu. Makanya kadang-kadang inspirasi itu datang dengan cara yang unik, didorong oleh berbagai hal gitu. Seperti saat ini juga nih, ketika kita ngobrol di House of Kittens, pusat Faris RM Management ini. Ya, kucing-kucing ini memberi inspirasi nih. Jangan salah. Ya, kita jadi tenang, kita jadi sabar, kita jadi
punya ide yang aneh-aneh. Orang berteman sama dia gimana nggak aneh. jadi seru-seruannya gitu. Nah, yang gue mau tanya sama Rere juga, pernah adakah hambatan, Re, yang lo rasa ketika bekerja dengan gue gitu? Iya. Iya, itu tadi kalau gue ngelihat lu tuh selalu hambatan ada, pasti ada, tapi lu selalu ngasih solusi gitu loh. Dan lu nggak pernah rewel sama detail-detail yang gua punya misalnya. Lu selalu percaya gitu sama gua gitu. Kalau oke, gua pas lu tahu pasti ngambilnya lu ke sini, lu pasti ngambilnya ke sini gitu. Ya itu dia. Itu loh yang kadang orang nggak dapet itu gitu. Nah, ya, pertama mungkin banyak pelajaran ya yang kita bisa share ke khususnya ke musik-pemusik milenial ya. Rere tahu banget ya. Aku nggak pernah menulis aransemen. Tuh, satu ya. Boleh tanya deh ke siapapun band yang pernah kerja sama aku nggak pernah menulis aransemen. Buat aku punya cara sendiri dalam menulis aransemen, yaitu cara memilih pemain. Ya. Jadi kalau aku pengen bunyi aransemen drumnya seperti ini mesti Rere nih, gitu loh. Sementara kalau untuk bunyi yang lebih jazzy, ya Edi Sakroni, gitu. Atau untuk yang lebih danceable misalnya ya Iqbal misalnya gitu. Tapi artinya setiap orang punya karakter-karakter yang aku hafal, baik drummer seperti Rere maupun basis maupun gitaris, saksofonis, keyboardis, siapapun lah itu, ya, violinis gitu ya. Jadi buat aku dengan memilih pemain sebetulnya aku menulis aransemen. Makanya kata Rere tadi bilang bahwa ketika main aku udah nggak pernah mengalahkan. Karena aku percaya Rere akan melakukan seperti yang aku harapkan. Karena aku tahu banget gitu. Itu sebabnya aku memilih Rere gitu kan. Jadi ini pelajaran buat milenial ya. Jadi bukannya ngeracunin sih sebetulnya ya. Tapi sebetulnya partitur dan notasi itu bukan jaminan gitu. Aku lebih percaya kepada jiwa yang dimiliki oleh seorang pemain. Jiwa yang dimiliki oleh seorang player ya. Karakter seorang player sebagai pemusik itu lebih nyata dan lebih akan bernyawa ketika melahirkan satu kolaborasi bentuk karya yang kita mainkan secara bersama gitu ya, secara kolektif sebagai sebuah grup gitu, bukan partitur atau notasi. Karena masalahnya saya kalau menulis notasi drum pasti nggak sama dengan karakter Rere yang memang Rere gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi dari situ kalau aku sih ngambil simplified aja ya, sederhanakan segala hidup gitu. Daripada nulis partitur susah-susah, mendingan pilih pemain, lebih gampang.